Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, Ananda. Pagi, Bu. Apakah dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Sehat, ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita awali dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, kabar kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, Ananda semua masih semangat dalam belajar? Masih, Pak. Masih. Walaupun yang hadir cuma sedikit, tetapi paling tidak yang hadir ini Ibu anggap berarti sudah ada keinginan untuk belajar walaupun secara daring. Sedangkan yang lain itu berarti Ibu anggap mungkin karena jaringan, karena paket yang tidak ada atau sinyal HP yang tidak ada. Tetapi Ibu mohon untuk di classroom kalian harus aktif, karena di classroom tidak memerlukan jaringan atau sinyal yang terlalu atau paket yang terlalu besar. Kalau di yang Google Meet ini Ibu berharap karena membutuhkan jaringan dan paket yang besar, berarti yang hadir ini Ibu kasih reward atau hadiah berupa nilai yang lebih tinggi daripada yang lain karena kalian hadir pada Vicon hari ini. Nah, selanjutnya Ibu bertanya, masih adakah yang ingat dengan materi sebelumnya? Materi minggu lalu masih ada yang ingat? Masih. Sekarang kalau memang masih ada yang ingat, Ibu mau bertanya, berapa jenis operator perangkat lunak pengolah angka? 4, Bu. 4. Siska, apa saja itu yang 4 itu, Siska? Operator aritmetika, Bu. Ya. Operator perbandingan. Ya. Operator penggabungan teks. Ya. Operator referensi. Iya, ada 4 operator matematika di Excel. Apa saja contohnya, Wulan? Operator aritmetika contohnya penjumlahan, perkalian, Ya. dan pembagian. Operator perbandingan contohnya menggunakan huruf if untuk menentukan kondisi. Menggunakan rumus if, ya, menggunakan rumus if. Untuk menentukan kondisi. Operator penggabungan teks Contohnya, menggunakan kata dan untuk menggabungkan teks dan angka. untuk menggabungkan Operator- teks dan angka. Contoh operator referensi contohnya menggunakan sum atau average dan lain-lain. Ya, tepat sekali Wulan. Adakah yang, nah sekarang Ibu mau bertanya lagi. Adakah yang tahu apa itu Microsoft Excel? Udah, Bu. Apa? Iko, Bu. Ya, Perangkat lunak yang dapat mengolah data berupa angka, Bu. ya tepat sekali Siska. Perangkat lunak yang dapat mengolah data berupa angka. Selanjutnya kita masuk ke materi kita hari ini adalah dengan KD mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka dengan materinya menjelaskan menu dan ikon-ikon dan penggunaannya dalam perangkat lunak pengolah angka. Suara-suara ya. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah melaksanakan diskusi dan menggali informasi melalui Google Meet dan LMS Classroom, peserta didik dapat menjelaskan dan menggunakan menu dan ikon-ikon yang ada di perangkat lunak pengolah angka dengan benar. Ibu tayangkan sebuah video.
Dari tayangan yang Ibu tayangkan tadi, adakah yang mau bertanya atau apa yang terlihat dari tayangan yang Ibu tayangkan tadi? Ada, Bu. Ada, silakan Siska. Apa Siska? Cara membuat tabel konstruksi bangunan, Bu. Ya, itu adalah tutorial pembuatan rencana anggaran biaya konstruksi bangunan pada Excel. Nah, ada pertanyaan lain? Adakah yang pertanyaan lain? Ada, Bu. Ya, silahkan Siska. Apa perbedaan membuat RAP dengan aplikasi Excel dengan membuat RAP secara manual, Bu? Perbedaan membuat RAB konstruksi bangunan dengan Excel dan dengan cara manual. Ada yang bisa menjawab apa perbedaannya? Ya, Bu. Ada, Bu. Ya, silakan. Silakan Viola. Perbedaan. Excel menggunakan rumus jadi lebih mudah menghitung hasil perkalian dan penjumlahannya, Bu. Ya, kalau di Excel, aplikasi Excel dilengkapi dengan berbagai macam rumus-rumus perhitungan, sehingga bisa memperkecil kesalahan perhitungan data yang akan kita hitung. Sedangkan kalau di perhitungan manual, kemungkinan kesalahannya besar sekali karena kita menggunakan cara manual. Kalau di Excel berarti kita menggunakan secara pakai rumus, berarti dia bekerja secara otomatis, ya. Sekarang Ibu mau bertanya, dari tayangan video yang Ibu tayangkan yang telah kalian amati, tolong jelaskan langkah-langkah pembuatan tabel pada Microsoft Excel. Bu. Silakan Siska. Ya, Bu. Silakan Siska. Seleksi rentang data yang ingin Anda ubah menjadi tabel. Ya. Pilih tombol tabel pada tab Insert Group Tabel. Ya. Berikutnya akan muncul sebuah option box atau kotak pilihan. Ya. Lalu klik tabel, Bu. Iya. Kemudian itu saja. Ya, Bu. Ya. Untuk membuat tabel, yang pertama yang perlu kita ketahui dulu, kita insert dulu di grup menu, ada grup insert. Di situ ada, kita klik insert, kemudian kita klik insert tabel, kemudian kita tentukan berapa kolom dan berapa baris, ya. Kemudian baru kita mengisi tabel-tabel yang telah kita tentukan tadi. Itu adalah langkah-langkah untuk membuat tabel secara garis besar. Berikut Ibu tayangkan beberapa penjabaran materi tentang menu dan ikon-ikon yang ada pada perangkat lunak pengolah angka.
Dari tayangan materi yang Ibu tayangkan tadi, yang telah Ibu jabarkan, adakah yang mau bertanya atau belum paham dengan penjabaran Ibu? Udah, Bu. Silakan, Siska atau Wulan. Apa yang dimaksud dengan worksheet? Worksheet, ya. Ada yang bisa menjawab apa itu worksheet? Saya bisa menjawab, Bu. Ya, silakan, Viola. Worksheet adalah lembar kerja pada Excel berfungsi untuk mengolah data di lembar kerja. Ya, benar sekali. Worksheet adalah lembar kerja yang digunakan untuk mengolah data pada perangkat lunak Data. angka. Lembar Ya. Kemudian ada yang tahu apa itu control window? Udah, Bu. Ya, silakan Siska. Untuk menutup lembar kerja, Bu. Ya. Control window untuk menutup lembar kerja, ya. Salah satu yang disebutkan oleh Siska untuk menutup lembar kerja. Yang lainnya? Untuk memperkecil tampilan jendela menjadi setengah layar, Bu. Ya. Yang ketiga? Untuk memperkecil tampilan lembar kerja dan memilih untuk menampilkan layar penuh. Untuk menampilkan layar penuh. Yang keempat? Yang pertama? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang keempat, Bu. Ya, Raster down untuk memperkecil lembar kerja menjadi setengah layar. ya, berarti ada 4 fungsi control window. Yang pertama untuk menutup layar, yang kedua untuk Lembar kerja. memperkecil layar, yang ketiga untuk menampilkan layar penuh, yang keempat untuk menampilkan setengah layar. Ya. Layar. Selanjutnya para siswa sekalian, masih adakah mau yang bertanya tentang materi yang telah Ibu jabarkan? Atau Ibu yang bertanya? Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak Ibu mau bertanya, silakan cari di internet masing-masing. Apa yang dimaksud dengan title bar? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mike. Title bar itu terletak di bagian kiri atas pada jendela Microsoft Excel, kan, Bu? Ya. Jadi title bar itu untuk menampilkan judul program, aplikasi ataupun web, Bu. Ya, tepat sekali Mike. Ya, berarti kalian sudah mencari informasi di dalam internet, ya. Ada di Google Classroom sudah Ibu tampilkan materi dan bahan ajar beserta LKPD-nya. Sudah ada acuan-acuan yang harus dikerjakan. Silahkan berdiskusi, ya. Ibu mohon di Classroom kalian aktif untuk berdiskusi sehingga Ibu bisa menilai apa yang akan Ibu nilai keaktifan kalian dan tugas yang dikirim. Selanjutnya, di akhir pertemuan, Ananda semua setelah melakukan diskusi dan mengisi LKPD, adakah yang mau menyimpulkan hasil diskusi yang dilakukan di LMS Classroom-nya? Dago. Ada, silakan. Cara menggunakan Excel untuk membuat rencana anggaran biaya sederhana. 1. Membuka Microsoft Excel. 2. Membuat judul rapnya. 3. Membuat tabel. 4. Mengisi tabel dan menjumlahkan hasilnya. Ya, itu benar sekali. Nah, kelompok yang lain, adakah yang mau menyimpulkan? Kelompok yang lain? Kelompok Viola,
Iya Bu, Ya, izin silakan menjawab, Ike. Bu. Aha. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu seleksi rentang data yang akan dibuat tabel. Ya. Yang kedua tuh pada tab home dan bagian group style pilih menu format as table. Ya. Selanjutnya itu pilih salah satu desain tabel yang diinginkan. Dan yang terakhir itu muncul sebuah option box atau kotak pilihan berisi kata create as table, Bu. Ya, betul sekali Mike. Berarti Ibu anggap dari hasil diskusi berarti kalian sudah paham ya apa itu langkah-langkah membuat RAB dalam Excel, kemudian langkah-langkah membuat tabelnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akhiri kegiatan kita hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, silakan kerjakan latihan-latihan yang Ibu berikan di LMS Classroom-nya. Dan untuk menutup kegiatan ini kita akhiri dengan pembacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.